Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Hasan Basri berkata, "Istaksiru min asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah." Perbanyaklah dari teman-teman mukmin. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Sesungguhnya teman-teman mukmin itu memiliki syafaat pada hari kiamat. Maka semakin banyak teman mukmin kita, semakin besar peluang kita mendapatkan syafaat dari teman-teman mukmin itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, siapa teman-teman mukmin itu? Antara lain adalah para aulia, para wali, para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, para solihin, orang-orang yang soleh. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu lagi, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza batalaitu abdi, kata Allah, ketika aku uji hambaku bihabibataihi, dengan dua kekasihnya, fasobaro, lalu orang yang aku uji dengan dua kekasih itu sabar, awadtuhu minhumal jannah, aku ganti orang yang aku uji tersebut karena dua kekasihnya itu, aku ganti dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah menguji hambanya dengan dua kekasihnya, lalu dia sabar, maka dia mendapatkan surga. Apa yang dimaksud dengan dua kekasihnya? Para ulama menafsirkan bahwa dua kekasihnya adalah dua matanya. Artinya orang yang diuji oleh Allah dengan penglihatannya dicabut oleh Allah dan dia sabar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena sabar telah diuji dengan dua kekasihnya tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka orang-orang teman-teman disabilitas netra yang sabar, mereka adalah para penghuni surga insya Allah. Maka bagi kita yang ingin punya teman banyak di surga, salah satu kesempatan buat kita adalah bergaullah dengan mereka, dampingi mereka, temani mereka. Ketika mereka senang dengan kita, mereka ridho dengan kita, dan nanti akan mereka masuk surga karena kesabaran mereka. Mudah-mudahan mereka nanti di surga memanggil kita, dulu di dunia ada orang-orang yang peduli kepadaku, ya Allah, fulan apakah sudah ada di surga ya Allah? Ketika belum ada, mereka bisa memohon kepada Allah agar dimasukkan kepada surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk menemani, untuk mendampingi, untuk menyantuni, untuk membersamai teman-teman kita dari kalangan disabilitas netra. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, suatu saat Rasulullah SAW sedang berdakwah. Ketika beliau berbicara dengan Abu Jahal dan teman-temannya, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang dengan tergesa-gesa, datang dengan tergopoh-gopoh. Rasulullah SAW berharap kalau Abu Jahal masuk Islam, maka akan ada ribuan pengikutnya yang masuk Islam. Ini komunikasi yang sangat strategis. Tiba-tiba tergopoh-gopoh Abdullah bin Ummi Maktum datang dan ia menanyakan kepada Rasulullah SAW. Rasul lagi asik-asik bicara dengan Abu Jahal, tiba-tiba ada seorang disabilitas netra datang, lalu memotong pembicaraan, bertanya. Dan saat itu Rasulullah SAW, beliau abasa wa tawalla, beliau menoleh, beliau memalingkan wajah, beliau bermuka masam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, berpaling dan bermuka masam. Anja'ahul a'ma, saat datang padanya seorang tunanetra. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu
Bisa jadi tunanetra itu yang malah ingin membersihkan hati, ingin mendapatkan pembelajaran Islam dan ingin meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau tunanetra itu yang malah mendapatkan pelajaran sehingga pelajaranmu bermanfaat buat dia. Amma man istaghna, adapun orang yang kaya itu, bangsawan itu yang merasa cukup itu, fa anta lahu tasadda, kamu malah melayani bangsawan itu. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal kalau dia tidak membersihkan diri juga kamu tidak disalahkan juga. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun tunanetra yang datang tergopoh-gopoh, wa huwa yakhsha, dia takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, namun kamu mengabaikan. Kalla, jangan seperti itu. Innaha tadhkirah, ini adalah peringatan. Ini adalah contoh dari Nabi, tetapi peringatan bukan buat beliau, buat kita semua. Jangan sampai ada tunanetra datang kita berpaling, lalu kita bermuka masam. Karena apa? Mereka adalah insya Allah calon ahli surga nanti. Maka berbanyak-banyaklah bergaul dengan beliau-beliau. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ketika Rasulullah SAW sedang asik berbicara, beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teguran itu adalah kalla innaha tadhkirah, itu adalah pelajaran buat kita semua. Mengapa pelajaran buat kita semua? Mayoritas teman-teman disabilitas netra, mayoritas itu adalah para du'afa. Selain du'afa, mereka orang-orang yang diuji oleh Allah dengan dua kekasihnya. Selain itu mereka adalah orang-orang dengan keterbatasan pilihan profesi. Mungkin kemarin-kemarin mereka banyak menjadi terapis pijat, tetapi ketika banjir disambut dengan COVID, panti pijat pada tutup, mereka pun beralih menjadi pedagang kerupuk. Dan dengan keterbatasan penglihatannya, mereka berusaha untuk menghidupi keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Sebagian ada yang jatuh ke got, bahkan kira-kira 10 hari yang lalu jatuh ke galian PAM sedalam 3 meter. Maka ada yang bagian yang patah dari tubuhnya, kasihan. Ada yang keserempet mobil, ada yang di tengah jalan dipalak dan lain sebagainya. Resiko kehidupan, dan mereka mudah-mudahan tetap dijadikan orang-orang yang sabar dalam kehidupan yang sementara di dunia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu saat Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya, dulu di zaman Nabi Musa ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini dia tinggal di sebuah pulau yang hanya seluas 40 hasta. Pulau itu ada di tengah samudra yang luas. Susah dia makan, tetapi Allah menjamin rezekinya meskipun hanya ada di pulau kecil. Ahli ibadah tersebut siang-siang selalu berpuasa sepanjang masa. Malam-malam diisi dengan qiyamul lail. Bagaimana dia makan? Di sampingnya ada sebuah pohon delima. Pohon delima yang harusnya tumbuh setahun sekali buahnya dan jarang tumbuh, tetapi bagi hamba Allah ini, bagi abid tersebut, ahli ibadah tersebut, pohon delima itu mengeluarkan buahnya setiap hari 1 buah sekedar untuk buka puasa. Lalu airnya bagaimana? Di tengah-tengah samudra yang luas di pulau kecil itu, bukankah airnya asin? Iya, tetapi dengan izin Allah, Allah memberikan sebesar ya sekedar air kecil, tetapi airnya segar tidak asin. Dia beribadah 500 tahun, puasa 500 tahun, qiyamul lail 500 tahun. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nanti kalau aku mati, mohon aku jangan dimakan oleh apapun makhluk-makhlukmu ya Allah. Maka pada suatu saat dia pun meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah. Masya Allah, abid ini luar biasa.
Karena permintaannya tidak bisa dimakan oleh apapun, maka ulat tidak bisa memakannya, maka dia bagaikan patung bersujud, bagaikan simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang naik turun bumi ketika melihat jasadnya yang tidak bisa dimakan apapun utuh, mereka bertasbih, mereka memujinya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, suatu saat akhirnya ketika dihisab, Allah meminta kepada para malaikat, adkhilu abdil jannah birahmati, masukkan hambaku yang ini ke surga dengan rahmatku. Lalu hamba tersebut karena merasa amalnya sudah banyak, beliau berkata, bal bi amali, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan amalku saja ya Allah. Allah menjawab, adkhilu abdil jannah birahmati, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Ya Allah, mohon nggak usah merepotkan ya Allah, dengan amalku saja aku masuk surga. Lalu Allah memberikan perintah kepada malaikat, kalau gitu timbang amalnya. Setelah ditimbang amalnya, berbagai ibadah yang dia lakukan, dan ditimbanglah dengan nikmat penglihatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang terjadi? Ibadah yang 500 tahun, ketaatan yang luar biasa selama 500 tahun, hanya seimbang dengan nikmat penglihatan. Hamba tadi malu tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berkata, aku bangga kepadamu. Adkhilu abdil jannah birahmati, masukkan hambaku ke surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini sebuah potret betapa tingginya nilai sebuah penglihatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kita sebagai orang-orang yang dikaruniai penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang-orang yang diuji di dunia yang sementara ini dengan hilangnya penglihatan. Mudah-mudahan ketika kita menemani beliau-beliau, kita mendampingi beliau-beliau, dan beliau menjadi ahli surga, beliau memanggil-manggil kita, dan kita pun masuk surga dengan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin.